Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel for Accounting. Teman-teman, kali ini kita buat tutorial tentang bagaimana cara menggunakan rumus follow up. Jadi kita bahas rumus yang sederhana tapi sering digunakan di dunia kerja, teman-teman. Oke, teman-teman bisa perhatikan data-data di sini yang sudah kita sediakan. Ini adalah laporan penjualan sepeda motor Honda PT Sepeda Motor Honda Nusantara Jaya ya untuk tahun 2018. Kemudian di bawahnya ada tabel ya, tabel untuk harga jual dan komisi penjualan. Nah, jadi di sini yang mau kita isi di laporan penjualan ini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat yang mau kita isi harga jual ya, jumlah harga, kemudian komisi penjualan. Di sini kita hanya menggunakan rumus follow up, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, caranya seperti ini, sangat mudah ya. Seperti teman-teman ketahui, untuk menggunakan rumus di Excel di awal kita harus menggunakan sama dengan ya, sama dengan, baru kemudian follow up ya, kemudian rumusnya. Baru teman-teman bisa perhatikan di rumus ini ada instruksi ya, instruksi dari rumus yang harus kita jalankan. Pertama, lookup value-nya. Lookup value-nya mana? Di sini pedoman kita adalah berdasarkan kode barang ya. Pedoman kita berdasarkan kode barang ya, tidak menggunakan nama barang, teman-teman, tapi kode barang. Menggunakan nama barang juga bisa, tapi di sini kode barang sudah tersedia, jadi kita menggunakan kode barang. Baru di sini koma ya, ataupun titik koma ya, titik koma, kita ambil sumber datanya, source datanya ya. Source datanya dari data daftar harga di bawah. Jadi caranya kita blok dari sini, dari atas bisa, ataupun kita memblok dari isinya saja, boleh dari sini. Kita klik dulu, teman-teman, baru kita tahan mouse kita, klik kanan ya, teman-teman ya, baru kita tahan mouse-nya, kemudian kita drag sampai habis ya, sampai dari B15 sampai dengan E20. Kemudian supaya rumusnya tetap digunakan, tetap bisa berjalan ke baris berikutnya, kita wajib mengkunci, teman-teman. Jadi di sini kita kunci menggunakan di tombol ya, tombol keyboard, teman-teman perhatikan F4 ya, paling atas itu, teman-teman. Baru koma lagi atau titik koma, kolom indeks. Kolom indeks artinya itu nomor kolom ya, nomor kolom pada daftar harga barang ataupun pada daftar sumber data yang mau kita ambil harga barangnya gitu. Jadi kalau di sini caranya, teman-teman lihat dari kolom kode barang, kemudian kita hitung ke samping, kita hitung 1 dari kode barangnya ya, teman-teman, 1 2 3. Jadi di sini untuk harga jual berada di kolom ketiga, jadi koma 3 ya, baru koma lagi atau titik 2, false ya. False ini rumus baku dari Excel, teman-teman ya. Jadi untuk menyatakan ya data ini benar, nanti di ujungnya ditambahkan false, baru kemudian kita tarik ke bawah, teman-teman ya. Kita tarik rumusnya, teman-teman perhatikan, kita tariknya muncul seperti tanda tambah di kanan ya, di kanan bawah pada sel ya. Kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, sudah dapat ya untuk jumlah harga. Kemudian untuk jumlah harga ya, teman-teman ya, untuk harga jual. Baru untuk jumlah kita menggunakan rumus perkalian pada Excel, sama dengan ya, sama dengan G4 dikali dengan H4 ya, dikali perkalian pada Excel itu tandanya seperti apa ini, bintang ya, apa ini kita bilang, teman-teman ya, ya seperti bintang ya.
Nah, kemudian kalau untuk melebarkan kolom, teman-teman klik di sini, tarik ke samping seperti ini, oke? Atau langsung double klik gitu ya, ataupun 2 kali klik. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dapat ya untuk jumlah harga. Kemudian untuk komisi penjualan. Komisi penjualan kita kembali menggunakan rumus follow up, teman-teman. Sama dengan follow up, baru kita ambil dari sumber datanya atau dari sini dulu ya. Lookup value-nya dulu. Lookup value-nya adalah kode barang. Baru kita ambil data komisi penjualan ya dari daftar harga dan komisi penjualan. Kita tariknya dari sini, teman-teman, di kode produk ya, tarik sampai ke tabel komisi penjualan, ke kolom komisi penjualan ya. Ya. Kemudian kita kunci lagi menggunakan tombol ya di keyboard F4, teman-teman ya. Baru koma atau titik 2 ya, nomor kolom ya, nomor kolomnya kita hitung seperti yang tadi, kita hitung dari kode produk ya, 1 2 3 4 kode produk atau kode barang ya, teman-teman ya. 1 2 3 4 ya. Jadi komisi penjualan berada di kolom keempat pada daftar harga barang ya, koma 4 baru koma false. Seperti ini teman-teman penggunaannya. Jadi sangat sederhana. Kemudian kita tarik rumusnya ke bawah. Oke. Kemudian untuk di bawah ya, kita menggunakan rumus sum ya, sama dengan rumus penjumlahan ya, teman-teman ya, seperti ini. Sama dengan sum ya. Baru kita blok data yang mau kita jumlahkan ya. Cara lain yang paling gampang, teman-teman drag ya, ataupun blok data yang kita jumlahkan. Kemudian teman-teman klik auto sum di menu bar ini, teman-teman perhatikan auto sum seperti ini ya. Kemudian maaf teman-teman, harga jual tidak perlu ya di jumlah harga ya. Kemudian cara lain teman-teman tinggal taruh kursor di baris terakhir yang mau tempat data penjumlahan tersebut, baru kita klik auto sum seperti ini. Oke, jadi seperti ini, sangat sederhana teman-teman ya. Kemudian ini kita rapikan, klik format cell ya, seperti ini. Oke, kita buat di sini keterangannya total ya. Oke teman-teman, seperti ini cara penggunaan rumus follow up. Jadi rumus follow up ini sangat banyak digunakan pada pengolahan data di dunia kerja ya. Itu baik berupa data gaji, data BPJS dan segala macamnya, itu menggunakan rumus follow up, teman-teman ya. Jadi rumus ini sangat penting bagi teman-teman semua. Oke, sekilas saya mau menjelaskan sama teman-teman cara mudah menemukan kami di YouTube ya. Cara mudah menemukan YouTube channel Excel for Accounting ya. Saya lihatkan ke teman-teman ya. Kita buka YouTube ya, kita buka YouTube seperti ini. Ya, kita buka YouTube. Ditelusuri ya, teman-teman tinggal buat add ya. Ya, seperti add email ya, teman-teman ya. Add seperti ini. Ya, add, kemudian teman-teman ketik Excel for Accounting ya. Ini cara mudah menemukan kami di YouTube, teman-teman. Seperti ini. Add Excel for Accounting. Oke. Nah, ini channel kami. Jadi sangat mudah ya, teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman ingat nama channel kita Excel for Accounting. Jadi kalau teman-teman mau nyari, tinggal diketik di pencarian ya, di kolom pencarian add Excel for Accounting. Jadi teman-teman bisa menemukan rumus-rumus lain ataupun tentang aplikasi Excel laporan keuangan.
Sekian untuk tutorial kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton ya. Tunggu tutorial-tutorial berikutnya dari kami.